Karena keutuhan keluarga kita itu menjadi pondasi keutuhan masyarakat. Tentramnya keluarga akan menjadi tentramnya masyarakat. Maka setiap keluarga muslim memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi positif bagi kebaikan masyarakat. Dari suami yang soleh, istri yang salehah, muncul keluarga yang sakinah, maka akan melahirkan banyak karya dalam kehidupan. Nah, dari situlah kemudian keluarga-keluarga yang penuh keberkahan ini akan memunculkan islahul ummah, perbaikan umat kita. Nah, umat yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Jika kita merindukan bangsa kita dipimpin oleh pemimpin yang baik, pemimpin dari level atas sampai level bawah orang-orang soleh, maka PR terbesarnya justru ada pada diri kita, karena pemimpin itu adalah bayi yang lahir dari masyarakat. Seperti apakah kita? Seperti itulah yang akan memimpin kita. Tugas kita bukan menuntut mereka menjadi baik, tapi bagaimana orang-orang yang kelak memimpin kita, karena lahir dari rahim kita yang bernama umat ini, melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Itu PR kita. Apalagi dalam konteks negara kita, negara demokrasi, yang mengalami sistem demokrasi di mana kepemimpinan diatur dengan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sudah menyepakati kita menggunakan sistem perwakilan. Artinya kewenangan-kewenangan kita, karena secara bersama tidak bisa kita tunaikan satu demi satu orang, ngurus negara kabeh menguruskan repot, maka kita menggunakan sistem perwakilan. Maka seperti apakah wakil yang kita pilih? Tentu tidak berbeda jauh dengan yang mewakilkan. Gitu, Bu. Siapa yang mewakili kita pasti gambaran dari siapa yang mewakilkan, kan? Ya. Maka jika yang memilih wakil ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, insya Allah mereka akan memilih wakil-wakil yang mulia. Dan itu berada di tangan kita. Hanya di negeri kita diatur dalam mekanisme 5 tahunan. 5 tahun sekali proses pemilihan itu ada diberikan oleh konstitusi kepada kita. Artinya setiap 5 tahun sekali kita diberi kewenangan untuk melahirkan orang-orang mulia, orang-orang soleh yang mengurus kepentingan dan yang berada di negeri kita ini. Masyarakat apik, saya yakin yang bersangkutan juga akan memilih orang-orang yang baik. Maka kebersamaan kita harus kita eksponensialkan, kita lipat gandakan. Piai-piai sing kados panjenengan itu jumlahnya harus banyak. Dan itulah yang dimaksudkan dengan dakwah. Dakwah itu adalah seni melipat gandakan kebaikan. Bukan hanya kebaikan dalam bentuk pahala yang kita dapatkan, tetapi juga melipat gandakan jumlah orang yang terlibat dalam dakwah. Apalagi kita, Pak Sugeng matur tadi, kita ini di era demokrasi, one man, one vote. Satu orang, satu suara. Suarane ngapunten, suaranya ulama dengan suarane preman niku regane padha. Nyoblos niku sing nyoblos niki preman 10, kiai siji tetap menang sing 10. Karena itu yang kita sepakati bersama, one man one vote. Tapi demokrasi juga memberikan peluang bagi kita untuk melembagakan kebaikan. Selama orang-orang yang menggunakan pilihan-pilihannya itu adalah orang-orang seperti panjenengan. Orang-orang yang memilih dengan preferensi, dengan pertimbangan iman, dengan pertimbangan kebaikan. Sakitipun tamin ini. Jadi kehadiran kita kan harus menghasilkan perubahan. Perubahan dalam diri, keluarga,
harapannya juga menghasilkan perubahan dalam konteks yang lebih besar. Karanganyar lebih baik, Jawa Tengah lebih baik, Indonesia juga lebih baik. Dan itu semua bermula dari setiap diri kita menjadi pribadi yang baik, membentuk keluarga yang baik, RT yang baik, RW yang baik, lahir masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik itulah nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik. Artinya siapapun yang nanti memenangkan kontestasi yang ada di negeri kita, kita memiliki andil di dalamnya, memiliki kontribusi di dalamnya. Seketipun tapi sidik-sidik di itu. IKD bukan partai politik dan tidak akan berpolitik praktis, walaupun secara individu pasti praktis berpolitik karena itu hak pribadi. Karena kita asisten politician secara pribadi masing-masing. Hanya IKD politiknya politik kebangsaan. Politik kebangsaan maksudnya pun kita menawarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang menjadi panduan bagi kita sami, bagi masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan. Karena memang hidup niki ngapunten, setiap saat hidup kita itu jani tiap hari Bapak Ibu kita tuh dalam posisi setiap hari harus memilih segala sesuatu. Ngaji orang ini milih, gitu mau? Jilbab abang, jilbab ireng, jilbab ungu, jilbab apa milih. Oleh jilbab petang puluh ini tentu nah. Jilbab abang mereknya Zoya, Saudia, Sau aku, apa gitu ya. Setiap hari kita tuh memilih. Dan ada yang namanya dalam ilmu ekonomi itu namanya opportunity cost, biaya peluang. Ketika kita menetapkan sebuah pilihan, maka kita akan kehilangan melakukan dan mengambil pilihan yang lain. Pilihannya ngagem jilbab merah, berarti kan jilbab hijau, jilbab biru, dan yang lainnya mboten diagem. Kan mboten mungkin jilbabnya telu, abang kuning hijau, ada hari ini bangsu tadi mungkin. Ya. Nah, tidak mungkin dipakai. Ketika milih jilbab merah, jilbab hijaunya ditinggal. Ketika lenggah di sini berarti mboten saged nyoto, sagede sego mau berkat karo apa mau sesedilemu ya. Hidup ini pilihan. Nah, bagaimana ketika kita menentukan pilihan-pilihan mereka melahirkan pilihan yang baik, melahirkan pilihan yang tepat. Nah, tugas kita sami di IKD itu menawarkan referensi bagaimana supaya ketika kita memilih itu pilihan kita adalah pilihan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika nanti milih AD2, AD1, AD2, anggota DPRD, ngapunten, kowar-kowar kita dakwah ini ternyata tidak seefektif satu tanda tangan. Contoh, wabih mubalek sekarangannya ceramah, miras haram. Berarti tanda tangan satu, larangan perda miras, larangan peredaran miras di Karanganyar. Ini mubalek sewu wong ceramah haram minuman keras, itu tetap ada wong ngombe. Begitu ada perda anti miras, satu tanda tangan beres. Nggih perda wong lanang kabeh kudu bojone papat. Ngono. Mangkat kabeh. Ojekane ngoten niku. Jadi ternyata satu tanda tangan itu lebih efektif mengubah banyak hal daripada ceramah. Makanya begitu. Gitu, Bu. Presiden tanda tangan undang-undang cipta kerja, cipta lapangan kerja, tanda tangan. So, berarti tanda tangan ini terus tenaga kerja asing mlebu Indonesia kabeh. Tukang las, tukang pacul, tenaga kerja yang bukan ahli pun masuk di Indonesia. Sing ten Konawe itu kan tukang macul, tukang gali, selukan, tukang jabut rumput, matanya sipit kabeh. Dari sana.
Dulu sebelum undang-undang itu ditandatangani, yang datang hanya tenaga kerja ahli. Sing wong kira-kira Indonesia ora iso nandangi ditandangi konjobo. Ngebor minyak sing jerone 400 meter. Orang di teknologi ini datangkan tenaga ahli dari sana. Ini guru sing bangsane ngelas, ngecat. Cukup wong Indonesia. Nah sekarang enggak. Sampai dengan tukang cabut rumput pun dari sana masuk ke Indonesia dan itu tidak bisa dihalangi. Kenapa? Tanda tangan di Undang-Undang Cipta Kerja beri tanda tangani, negara tidak punya kewenangan menolak tenaga kerja asing. Dulu tenaga kerja asing wajib bisa bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia wajib kudu bahasa Indonesia. Undang-undangnya dulu gitu. Undang-Undang Cipta Kerja, orang iso ngomong bahasa Indonesia, silahkan datang ke Indonesia, maka jumlahnya mereka berlipat ganda. Sampai kemarin Pak Sutioso mantan BIN menyampaikan dalam sebuah pidatonya itu, wah saya ini khawatir. Beliau mantan BIN, ketua kepala BIN dulu, Badan Intelijen Nasional. Bisa-bisa 20 tahun lagi itu mereka yang mengatur negeri kita. Kita akan menjadi Singapura kedua. Singapura dulu presiden dan perdana menterinya itu orang Minang, keturunan Melayu. Sekarang presidennya masih orang Minang, Bu siapa itu perempuan itu, Muslim. Tapi perdana menterinya sapa jenenge? Triwanto sapa jenenge? Oh, dudu Mas. Legan yo basa pakai tenaga sudah mulai tahun berapa itu sudah Cina semua. Sana presiden hanya maskot, perdana menteri yang operasional. Nah, Indonesia jika kita tidak hati-hati dengan aneka macam perubahan di tanda tangan, itu maksud saya, itulah pentingnya tanda tangan. Maka tugas kita adalah menghadirkan orang-orang yang kelak menandatangani itu, tapi tanda tangannya itu untuk kebaikan agama Allah, kebaikan bangsa negara kita, sesuai cita-cita luhur yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa, agar kita merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Ustaz Ahmad Romli sampun rawuh, iftitah rodok dawa saya cukupkan. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah menghadirkan perubahan pada kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kebersamaan kita juga menghadirkan perubahan yang lebih baik pada kabupaten, provinsi, dan negara kita. Mengatakan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.